Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Oke, teman-teman semua. Thank you, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Semangat terus ya. Walaupun di grup ini ceritanya ada PR ceritanya. Tapi kan sebetulnya udah berkelimpahan. Cuma tinggal menyamakan frekuensi sama judul PR-nya. Tinggal sesering mungkin memahami keutuhan. Tinggal kita belajar jadi detektif kecil, kenapa ya peristiwa ini terjadi dalam kehidupan kita, rasanya apa, rasanya misalnya khawatir, rasanya misalnya cemas, rasanya misalnya bingung atau takut. Nah, judul rasa itulah yang kita flashback ke masa sebelumnya. Ada peristiwa apa yang menghadirkan rasa itu yang saat itu belum kita terima, belum bisa kita terima, bahkan kita tolak, bahkan kita abaikan rasa itu untuk kita sadari penuh gitu. Karena sebenarnya substansi dari semua peristiwa saat ini itu nggak akan keluar dari sebuah hukum yang namanya hukum law of projection. Nah, maksudnya law of projection apa? Law of projection itu artinya apa yang terjadi dalam realita kali ini itu betul-betul gambaran dari pantulan. Gambaran dari pantulan, gambaran dari refleksi apa yang terjadi sama kita di masa lalu dalam sikap kita melihat sebuah peristiwa tidak kita terima dan kita tidak alirkan energinya. Kita tolak, kita nggak terima itu, kita tahan, kita pendem, nggak dibiarkan mengalir. Nah, terjadilah looping di situ karena kita tolak. Nah, gambaran looping itulah yang terjadi di dalam realita situasi kita saat ini, entah itu nggak nyaman, entah itu deg-degan, entah itu takut, entah itu khawatir gitu. Nah, itu tuh yang paling penting gitu, karena sebetulnya kalau seandainya itu disadari permasalahannya, kita pahami substansi inti dari apa aja yang belum bisa keterima, dan kita flashback ke masa lalu dan akhirnya kita izinkan kita merasakan penuh, kita izinkan larut ke cinta murni tanpa batas. Biasanya kalau itu udah ada penerimaan dan kita izinkan larut, isi laptop berubah, otomatis realita berubah. Hukum semestanya pasti akan berjalan seperti itu, dan masalahnya akan terurai dengan sendirinya gitu, perlahan terurai dan ada solusi. Entah bagaimana skenario ceritanya, itu sama seperti Harley aku waktu itu gitu, mandek, nggak ada solusi hampir 1,5 sampai 2 tahun lah. Tapi ketika data dipahami bahwa itu harus diterima, dirasakan, ditambah lagi pakai quantum jam, kita merasakan itu terjadi di sekarang, akhirnya solusi ada, pintu terbuka, terurai sendiri, hilang aja masalahnya. Begitupun waktu itu sama situasi orang-orang di sekitar aku waktu itu, benar-benar penuh tekanan banget. Nah, itu juga ikut hilang tuh dengan sendirinya. Si teman-teman toksik gitu ya, teman-teman toksik atau orang-orang kolega atau apapun tuh yang kayaknya bikin sakit perut gitu. Itu nggak tahu pada kemana tuh. Sekarang udah nggak ada lagi orang-orang itu, nggak tahu kemana gitu. Bersamaan dengan perubahan dalam kita gitu. Itu juga ikut berubah. Gitu. Nah, sebelum masuk ke hutang, aku mau dengar dulu cerita dari teman-teman untuk nanti terakhir kita rilis bareng-bareng. Ada yang mau tanya atau ada yang mau ngungkapin nggak dari kesempatan Zoom ini? Viva bantu pilihin siapa yang mau ngomong pertama. Silakan. Halo. Teman-teman ada yang mau nanya? Saya bisa nggak? Siapa? Mau nanya. Kakak siapa? Kakak Ratnasari kah? Kak Ya. Ratna?
Oke, Kak Ratna. Iya, Gimana Kak Ratna? Kak Ratna batch berapa, kota mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Kak. Insya Allah sampai ini bisa. Belum sama-sama. Saya dari Manado. Manado, oke. Kemarin sama jadi waktu jadi untuk materi saya sudah menguasai. Kebetulan sebelum ikut Zoom kelasnya Mbak itu, aku kan nonton di Koso. Kebetulan waktu itu aku yang ini Mbak, Oh, udah. sebelum ikut aku sudah dapat waktu konsum gel itu aku 25 juta, aku dapat 50 juta, terus tahun keberuntungan itu 15 juta lunas tanpa aku mengeluarkan uang. Itu. Oh, jadi sempat ada rezeki masuk ya setelah lakukan daily rutin. Iya. Iya. Oh, jadi waktu itu utang 15 juta, ini lunas malah dapat 50 juta. Gitu. Masya Allah, itu apa yang dilakukan Mbak Ratnasari? Keren. Aku cuma ikut konsum gel yang sebelumnya Mbak bilang itu. Dan sebelumnya aku keluarkan dulu ini semua emosi aku itu. Aku kan orangnya memang nggak suka mengeluarkan marah itu aja, aku tahan gitu. Terus aku lepasin semua emosi aku lepasin. Terus aku ikut caranya Mbak itu konsum gel. Terus dilepaskan. Itu cuma dalam waktu 5 hari Mbak itu. Waktu itu aku udah harus kalau tempat udah lunas. Itu bukan aku, tapi orang lain. Oh, jadi Mbak lakukan quantum jam. Aku izin Mbak Eva, aku jadiin co-host ya, buat bisa mute teman-teman yang bocor ininya suaranya. Iya Mbak. Mbak Eva, Please. silakan. Ya. Terus Mbak Ratnasari, terus gimana? Terus setelah itu aku sudah terus tiap pagi aku orang siapapun yang orang-orang itu bahkan lebih sih keluarga aku dulu, orang-orangnya yang ada sempat nggak enakan ya sama aku doakan, aku lepasin semua emosi itu. Nah, terus yang untuk sekarang ini karena aku lagi punya satu ya urgen, sudah aku lakukan semua siap caranya Mbak, aku juga sudah lepasin, aku yakin ini berproses. Tapi aku maunya ini untuk sore ini aku mau lepasin sama Mbak ya. Ini aku masih punya kewajiban untuk bayar biaya sekolah anak itu masih 137 juta Mbak. 137 juta untuk anak sekolah. Oke. Ya, tapi aku udah kayak gimana ya? Kayak ada sinyal-sinyal bahwa itu pasti bisa lunas sih, pasti ada. Dan the law of assumption, kalau kita mengasumsikan ini mudah, ini ringan, ini mungkin, ini terurai, ini bisa, itu kejadiannya gitu. Kalau kita mengasumsikan kayaknya susah, aduh kayaknya gimana ya udah, yang kamu asumsikan yang dikasih sama semesta gitu. Terus kita kan udah tahu ya, ada surat apa tuh Pak Edi yang hanya senda gurau itu. Jangan terlalu serius ya. Surat aku apa Bu Asamnya bukan? Al-Ankabut ya, benar nggak sih? Al-Ankabut. Iya. Semakin nggak serius, semakin happy, semakin santai, justru malah selaras dengan vibrasinya semesta malah semakin terjadi. Tapi di dalam tegang, di dalam bingung, di dalam kalut, di dalam situasi yang terlalu tegang, malah nggak terjadi karena nggak sesuai sama vibrasi naturalnya semesta dan uang. Gitu. Iya Mbak. Itu inget terus deh, rumus itu. Aku relax, terus aku tuh aku bersyukur terus setiap hari tuh aku bersyukur, setelah sholat aku bersyukur,
apapun yang aku dapat hari ini sekecil apapun aku sangat bersyukur dan bahagia. Aku selalu menyamakan prestasi itu di atas 200. Aku nggak pernah di bawah dan aku yakin pasti 137 itu akan lunas karena Allah baik, sangat baik. Aku sangat connect sekali dengan kuantum game, Mbak, dan apa Mbak bilang itu prasangka baik kita ke Allah itu harus di atas rata-rata. Itu aku gunakan. Out of the box jauh. Maksudnya di atas rata-rata gimana sih, Teh Febi? Maksudnya gini, waktu Harley-ku belum keluar, aku dimarahin sama customer lain gitu ya, dalam judul lain. Dimarahin. Aku cuma lihat gini, sticknya semesta ini Harley mau keluar, Allah baik banget gitu. Ya. Itu kan prasangka baiknya di atas rata-rata. Orang lagi dimarahin, orang mah pasti mikir gimana. Tapi semakin banyak kita mengungkapkan prasangka baik itu, kita merespon, kita nih rumusnya yang selalu aku bilang, abaikan realita. Oke, abaikan realita. Realita itu kan gambaran di layar, itu adalah gambaran dari realita sekunder. Sekunder itu bukan yang inti, pantulan. Tapi realita primernya itu kan data di dalam bagasi emosi kita, data dalam diri gitu. Itu realitas primernya. Nah, realitas primernya itu yang harus mancarkan kebaikan, kenyamanan. Aku kalau ada anak aku yang bandel misalnya, aduh Adam, jangan kayak gitu, nanti ibu beli mobil Jenik baru nih yang 2025, Jenik hybrid gitu. Jadi aku bercandain aja kadang kalau lagi kesel sama anak kan kadang-kala ada kayak gitu. Jangan kayak gitu nak, nanti mobil Jenik ibu dateng warna hitam 2025 hybrid terbaru yang ada rooftopnya tuh, ada panoramik keren. Padahal lagi kesel, tapi kan kita udah tahu hidup cuma permainan. Jangan terlalu serius ya Pak Edi. Oke Pak Edi. Mbak, satu lagi Mbak ya. Susah, Bu. Boleh. Gini, sebetulnya Mbak Ratnasari ketika sudah pernah ada manifest sekali, itu akan gampang banget diulang-ulangnya. Kayak aku. Iya, sekali terjadi Harley, terjadi lagi pernikahan, terjadi lagi rumah, terjadi itu akan diikutin sama yang lain karena udah copy data di sekali. Rasanya kayak gitu, tinggal ingetin polanya kayak gimana, ulangin lagi. Makanya untuk teman-teman yang punya goals gede, awalin dulu dari yang kecil biar ngerasain dulu yang kecil, kayak gini polanya baru naik gitu. Naik. Iya, aku dulu gitu juga. Waktu itu kan Harley ya, terus berikutnya suami, berikutnya apa-apa, berikutnya aku uang deh, aku kosongin dulu nih ATM rekening bank. Mau manifest 100 juta lebih. Quantum Jam, lalu lepasin, lalu udah lupain, seru-seruan aja. Kalau ada yang kesel, 100 juta masuk rekening BCA. Sinyal semesta, 100 juta masuk. Terjadi, nggak sampai sebulan terjadi. Polanya kayak gitu, naikin lagi 200 juta. Nah, kayak gitu teman-teman, naikin. Coba aja nih teman-teman yang belum manifest, cobain deh 10 juta deh, dapat uang kaget deh, dari mana nggak tahu deh, terserah semesta aja. Cobain Quantum Jamin dulu. Nanti latih, nanti baru dapat feel yang hutang 1M, misalnya hutang berapa gitu. Teh, kalau saya tanya itu gimana tadi? Ini tadi, aku memang awalnya itu konsumennya aku itu hanya uang 25 juta aku, Mbak. Dan pokoknya itu kayak Mbak bilang pakai 5 indera untuk 5 panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas. Pokoknya aku bayangkan uang 25 juta itu 2 bandel 10 juta, satu bandelnya 5 juta. Aku rasakan kayak aku udah pegang uang itu, aku cium baunya uang itu, tapi pas awalnya aku tuh dapat
yang lebih dari 25 juta itu 2 kali lipat, 50 juta lagi. Dan itu cuma dikasih. Tuh coba Japri tuh ngobrol sama Bu Ratna, Pak Edi kecil-kecilan dulu tuh caranya gimana. Pertama melepas dulu cara dia gimana gitu. Dan nanti cara melepas yang aku sampaikan di kelas Zoom di-explore ya teman-teman, jadi alat teman-teman sendiri. Kayak waktu kemarin Zoom yang kapan ya Rif ya? Yang ada yang sakit waktu itu siapa ya, Naila atau siapa ya Rif, aku lupa tuh. Yang Naila, sakit bener, asma itu Naila. loh. Naila ya. Nazla. Keren banget loh, keren menurut aku keren gitu loh. Aku ajarin awan hitamnya di ruangan, dia buatnya awan hitam di tubuh dia. Dan itu buat dia nyaman cara kayak gitu. Dan akhirnya sakit asma dia yang tadinya dia harus minum obat, ada asma, ada alergi, pakai cara awan hitam di dalam tubuh, gambarkan keresahan itu awan hitamnya. Bayangkan pada saat narik nafas, energi tanpa batas masuk, energi Allah masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesehatan masuk. Nah, energi kesehatan itu dibayangin sama Naila sebagai cahaya yang putih, terang. Nah, di dalam tubuh dia ada sakit asma. Dia lagi ngerasain sakit asma sama alergi. Nah, sakit itu dibayangkan awan hitam ada di dalam tubuh dia itu digambarkan banyak asap hitam. Nah, ketika dia menghirup nafas, masuk berupa energi tanpa batas yang putih terang, si putih terang berupa energi tanpa batas itu dia membuat awan hitam itu jadi terurai kosong kayak di saring gitu loh. Akhirnya awan hitamnya keluar lewat napas dia, keluar, badan dia jadi putih semua. Itu berapa kali putaran gitu loh. Tarik napas, energi tanpa batas masuk berupa hutang, dimodif aja. Kalau ini kan sakit asma, kalau ini berupa hutang. Kalau ada teman-teman lagi, misalnya jodohnya belum datang-datang, anggap aja jodoh lo belum datang, ada awan hitam misal. Atau utang belum lunas, ya berarti ada awan hitam dong. Bener gak sih? Dimodif gitu aja seru-seruan. Ya, dimodif gitu. Nah, kenapa Mbak Endah? Kalau di Pegadaian kan itu bukan hutang ya? Kalau di Pegadaian gimana? Sama aja, rasanya apa yang Mbak rasain? Rasa properti atau emasnya ada di Pegadaian, rasa yang Mbak Endah rasakan apa? Cemas. Apa rasanya? Cemas. Takut. Nah, bisa tetap cemas, takut. Nah, cemas takut itu bayangkan seperti awan hitam yang ada di tubuh. Sebenarnya kayak Mbak bukan utang TVB, tapi barang ada di sana takut hilang. Sama aja kayak ada utang, rasanya apa? Sama, cemas takut juga gitu. Si judul rasanya ini. Nah, judul rasa cemas dan takutnya ini diterima dulu, Teh Endah. Oh, diterima dulu. Ya. Di welcoming dulu, dirasakan penuh dulu, seperti Mbak menerima cinta, seperti Mbak menerima kebaikan. Bukankah segalanya sudah keutuhan? Ada kebahagiaan, ada kesedihan. Kebahagiaan diterima, kesedihan diterima sebagai sebuah keutuhan, sebagai sebuah sajian dari Allah, dari semesta. Kita terima dulu, itu kuncinya. Nggak langsung dilepas. Kalau langsung dilepas, itu tetap looping. Kunci dari dia terurai, akhirnya kembali ke cinta murni tanpa batas adalah kesediaan kita untuk menerima dia. Duduk sama rasa nggak enak itu, berdamai sama rasa itu, peluk. Seperti yang sering aku juga bilang ke teman-teman kalau aku Zoom. Kalau teman-teman tahu, mungkin udah ada yang punya anak. Anak aku tuh kalau berantem sama kakaknya, adik kakak suka jerit, Adam. Gitu, tantum gitu loh, nangis, jerit, nggak bisa dihandle sama bibi, mbaknya, sama neneknya nggak bisa dihandle. Kadang-kala nggak bisa dihandle. Kalau aku marahin, artinya aku tolak dia kayak gitu, semakin jadi, nggak berhenti itu nangis. Tapi kalau saat menerima seluruh itu sampai berhentinya itu sampai kita merasa bagaimana? Kita sampai agak reda, agak ringan. Oh. Diem kayak gini nih. Waktu aku ngeredain anak aku yang tantum, yang nangis, aku bilang gini, Adam, sini nak, sini ibu peluk, sini sayang, sini.
emang aku pengen marahin balik, pengen lu gimana sih kamu nggak boleh gitu, kamu nggak boleh gitu, harusnya kan biasanya gitu. Ini nggak ada Kalau orang nerima gitu, nerima dia apa adanya, sini yuk ibu peluk. Akhirnya dari dia sampai dia diem. Nah, rasa nggak enak yang Mbak Endah ini, cemas, takut, kan nggak enak rasanya. Duduk dulu sebentar, stop dulu sebentar. Stop, pikirannya ditenangin. Nanti kita bagian ngerilis di terakhir, oke? Ya, Mbak Viva ya. Tadi ada Mbak Ratna yang 137, terus ada Mbak Endah, propertinya ada di angka XXX. Tapi sebenarnya bukan kisahnya, bukan ceritanya, bukan peristiwanya yang kita angkat. Rasanya itu kan emosi. Emosi itu adalah energi motion. Energi yang bergerak. Emosinya, rasanya. Emotion, energi motion. Energi yang bergerak. Energi yang harusnya bergerak sama Mbak disumbat. Maksudnya disumbat gimana? Ya itu nggak diterima. Dia jadi ada sumbatan. Dia jadi looping. Berarti selama ini kita terjebak dalam peristiwa-peristiwa ya. Jadi sebetulnya sama tapi beda-beda peristiwa ya. Betul, itu namanya looping. Nah, si cerita Mbak tentang cemas, tentang takut ini, dia berasal dari kisah masa kecil Mbak yang belum diterima. Nanti kita cek bareng-bareng. Selama itu belum Mbak terima, dia akan looping terus, Mbak. Tapi susah juga Teh untuk memetani itu. Nggak ada yang susah Mbak, cuma keputusan untuk Mbak mau lepasin dari penolakan itu atau Mbak mau tetap pegangin. Segampang gini, Teh Feby, si pulpen mau dipegangin terus atau mau dilepas? Enggak, aku mau lepas. Gampang nggak ngelepasnya? Ih, copot tuh. Segampang Mbak bilang, iya aku mau melepaskan penolakan, segampang gitu Mbak sebenarnya. Segampang itu. Kalau kita belum tahu titik, ya inilah akarnya gitu, itu gimana? Itu tadi udah ketemu rasanya apa? Itu udah ketemu barusan. Dengar kata pegadaian tadi itu. Tadi Mbak udah keluar kalimatnya. Cemas, takut. Udah cukup. Nanti kita flashback. Rasa cemas, rasa takut itu. Ketika itu udah terurai di realitas primer kita, di endapan emosi kita, otomatis kalau data di laptopnya udah kosong, mantulin apa dia di layar? Nggak ada apa-apa. Di realita nanti akan ngikutin, tapi seiring dengan kita konstan melepas penolakan. Ini sebenarnya seni dalam kehidupan gitu. Karena aslinya gini, aslinya energi tanpa batas ini idealnya itu dia infinity. Infinity itu alirannya kayak angka 8 gitu loh, Viva. Angka 8 itu kan nggak keputus ya. Dia ngalir gitu. Nah, ngalir gitu. Ngalir. Harusnya dia ngalir. Harusnya dia mengalir. Tapi kan kita belum ngerti tentang hukum keutuhan yang harus kita terima dua-duanya. Mbak Endah kan sendal jepitnya kanan-kanan ya Mbak? Apa kanan-kiri sih Mbak? Yang selama ini masih kanan-kanan. Belum kanan kiri. Karena nggak tahu. Kita simpel banget harus belajar dari sendal jepit ini. Harus belajar dari sendal jepit. Belum tahu, jadi tahu satu sisi. Gak apa-apa Mbak, kan jujur. Yang penting tahu background cerita ini semua Allah udah bilang sama kita jangan terlalu serius. Terus kalau Allah bilang hidup cuma permainan, jangan terlalu serius. Terus kitanya serius. Serius gimana sih? Orang serius, di dalam gak serius ada solusi, dalam terlalu serius malah jadi tegang, malah jadi looping. Unik ya, unik banget. Kalau nggak serius malah jadi ada solusi. Itu kenyataan dalam hidup aku. Semakin nggak serius nanti si Jeniknya bakal datang ini. Nggak tahu nih dicatat aja Fafu udah mulai ngomong Jenik kapan, ntar Jenik benerannya datang kapan.
Gitu. Oke, Fa, dikasih kesempatan teman-teman yang lain, Fa. Pak Wayan saya coba, kalau- Pak Wayan. Ya. Pak Saya Wayan. mau tanya kan, Siapa, Fa, yang dikasih kesempatan dulu, Fa? Pak Wayan, Pak Wayan teh. Oke, Pak Wayan Bali. Ya. Pak Wayan boleh buka mic-nya nggak? Hai Pak Wayan, halo Denpasar Bali, hai. Thank you so much Pak Wayan, support buat adik-adik yatim, thank you ya. Suaranya nggak ada, Fa. Pak Wayan suaranya nggak ada, Fa. Oh bisa ya? Pak Wayan, halo. Teman-teman dengar suara Pak Wayan nggak? Enggak teh, enggak Udah dengar. sih. Oh udah. nggak kedengeran. Pak Wayan bisa Ada dinaikin suara. volumenya nggak? Pak, volumenya Pak dinaikin. Volume di itunya, di zoom-nya. Atau ada. yang gambar mic itu Bapak buka deh yang merah-merah. Siapa tahu di mute. Gimana? Tadi saya juga kesulitan. Enggak Pak Wayan. Yang mic-nya itu. Kayaknya Pak Wayan nggak di mute, soalnya di sini nggak ada simbol mute. Kayaknya volumenya Pak Wayan mesti dinaikin dari 5% mungkin jadi 85%. Coba. Teh, saya tanya dulu teh. Oke, sambil nunggu Pak Wayan, Bu Bu Retno kan? Ya? Pak? Iya, Oh ya boleh Bu Retno duluan deh. Dari Sambil mana Bu? nunggu. dari Surabaya. Oke. Oh ya. Iya. Ya. Gini teh, saya mau tanya, kalau Boleh. quantum jam itu saya kok membayangkan kok wajahnya teh Webby yang muncul. Jadi saya sampai bingung. Jadi senyumnya teh Webby yang muncul. Oh gitu ya. Iya, apa saya karena terlalu serius atau gimana itu? Oh gitu ya. Malah wajah Iya. aku yang muncul nggak, Bu? Iya. Oh, itu lagi quantum jamin apa, Bu? Ya saya kan ini ada utang di ini. Saya kan suka cicil emas di Pegadaian. Ya. Lalu? Jadi saya ini quantum jam biar cepat selesai gitu loh. Oke. Taunya yang muncul malah wajah teh Webby. Oh ya, nggak apa-apa. Yang penting Ibu gambarkan, walaupun wajah aku muncul di situ, Ibu gambarkan hutangnya itu kayak awan hitamnya diizinkan untuk keluar pintu depan, terurai kembali ke cinta murni tanpa batas sampai awan hitam hutangnya itu kosong. Oh iya. Nanti bareng-bareng ya, sesi terakhir ya. Aku mau dengerin dulu satu-satu teman-teman. Karena caranya sama melepasnya. Jadi nanti kita bareng-bareng. Saya dulu pernah manifest sebelum ikut ini kelas ini ya. Saya manifest dapat 50 juta. Oh, good. Iya. Oke. Saya cuma berdoa bersyukur gitu aja jam 3 pagi teh. Woi, keren. Boleh di-mix pakai cara itu. Iya. Makanya teman-teman, ini aku bener-bener kasih very note banget, catatan banget. Kalau aku ya, istilahnya gini loh, aku aja udah di titik ini, udah di titik 30 manifest terjadi. Udah di titik uang juga aman gitu. Aku masih nulis loh. Sebelum tidur 10 minimal. Belum tidur itu tidak pernah selesai karena selalu tertidur. Gimana? Saya nggak pernah berhasil menyelesaikan tugas nulis itu. Duduk jangan tiduran. Jadi aku kadang ini ada di ruang kerja aku. Jadi kalau siang aku donasi kemana langsung aku tulis 1 gitu. Aku tadi bantu anak yatim. Untuk nanti malam aku baca gitu. 2, 3. Saat baca itu aja saya belum selesai udah tidur karena saya sekali tidur. Gimana teh? Itu kesusahan. Duduk sayang, duduk sambil tiduran. Jadi
coba bacanya jangan di ruang tidur, di meja makan. Diakalin dulu kayak gitu. Jadi jujur buat aku pribadi ya, kayaknya ini salah satu yang membuka pintu gerbang kelimpahan aku. Menulis dan baca lagi dan bilang, ya Allah makasih. Dan tolong rekam sama teman-teman caranya ya. Gini caranya. Gimana? Satu contoh ya. Contoh mamaku bilang gini, Feby itu ada keluarga yang kecelakaan. Oh Ma. Jadi aku gini, pahami sama teman-teman bahwa semesta itu berkomunikasi sama kita lewat peristiwa. Oke? Jadi aku memahami bahwa semesta, Allah itu merespon atau memberikan apapun kepada kita, dia membaca identitas diri kita. Maksudnya gimana Teh Feby? Dia membaca identitas diri kita. Lihat lagi, semesta hanya membaca vibe di sini, getaran. Dia hanya membaca getaran hati kita sebagai identitas diri kita. Nah, aku selalu berusaha memahami itu, bahwa semesta membaca rasa. Semesta atau Allah atau hukum alam semesta ini mewujudkan segala sesuatu bukan atas dasar apa yang kita mau. Misalnya gini, ya Allah semesta, aku mau hutang lunas. Aku butuh hutang ini lunas semesta. Allah, aku butuh hutang ini lunas. Aku mau hutang ini lunas. Dia nggak baca itu. Dia ngebaca vibe di sini. Ketika Pak Zaki bilang, aku mau hutang aku lunas, aku ingin hutang aku lunas, dia nggak ngebaca itu. Tapi ketika hatinya Pak Zaki gregetan banget nih, ditagih lagi, tagihan belum dapat, kesel. Dia membaca itu, dia membaca yang barusan. Paham nggak teman-teman? Ini substansi ya, substansi banget yang harus teman-teman tahu. Semesta nggak baca, semesta nggak mengabulkan dan nggak kasih apa yang kamu mau. No. Dia membaca identitas diri kamu. Ketika Pak Zaki selalu mengeluh dia baca identitas diri kamu adalah orang yang khawatir. Dan dikasih banyak kekhawatiran lagi datang kepada dirimu bertubi-tubi. Makin banyak yang nagih. Makin banyak yang bikin kesel. Makin banyak orang-orang karena requestmu sendiri menggetarkan itu, gue cuma ngebalikin, kata semesta. Aku adalah yang paling jujur membaca hatimu bergetar tentang apa, aku balikin. Jadi ciptakanlah identitas diri yang berkelimpahan. Ciptakanlah identitas diri yang murah hati. Ciptakanlah identitas diri yang bersyukur. Ciptakanlah identitas diri yang berterima kasih, yang bergetar selalu dalam cinta. Itu yang dia tangkap. Itu yang dia berikan. That's why malam hari mau tidur aku membuat vibe itu. Contoh, ketika ada mama bilang, Feb itu ada keluarga yang kecelakaan, aku selalu mikir gini, semesta lagi berkomunikasi. Wujud dari gambaran terima kasih aku atas segala yang aku terima. Mah, minta rekening BCA keluarga. Aku mau transfer 250.000. Nah, namanya yang mana ada fotonya, Ma? Oh ini, oh ya tante Yanti namanya, tante aku. Nah, aku tulis aku donasi untuk tante Yanti kecelakaan biar dia bisa ke dokter. Oke. Donasi 150.000. Ini alur buat kita nulis malam ya. 1. Itu di pagi-pagi tuh Mama cerita. Tapi sebelum itu
kalau ada teman-teman yang nanya gini, lucu deh, Fa. Ada teman-teman nanya gini, Teh Feby, tolong dong kasih tahu aku dari pagi Teh Feby ngapain, apa yang Teh Feby lakukan. Tolong kasih tahu dari mulai bangun tidur, pagi, siang, sore, malam sampai tidur lagi ngapain aja. Kayak gitu. Aku mau copy paste. Ya udah deh, ntar aku ceritain nih di ceritain gitu. Jadi jam 3 boleh ditiru boleh enggak ya? Ya. Jam 3 aku bangun. Nah, jam 3 bangun sholat tahajud. Di sholat tahajud, inti dari sholat tahajud ngapain sih Teh Feby sholat tahajud? Bonding pacaran sama semesta. Jadi di sholat tahajud itu gimana? Bonding. Dua rakaat doang. Aku sholat tahajudnya cuma 2 rakaat doang. Sholat tahajud 2 rakaat. Setelah sholat tahajud 2 rakaat, biasalah standar Islam lah, subhanallah apa segala macam. Setelah itu aku sadar nafas syukur. Oke. Ya, sadar nafas syukur. Dibangun jam 3 tuh sadar nafas syukur. Substansi sadar nafas syukur apaan sih? Sadar kalau kita bernafas, kan sadar nafas syukur gini, stop dulu sebentar, diam dulu sebentar, lalu sadari nafas masuk. Itu di jam 3 tuh ya. Pada saat nafas masuk, sadari energi tanpa batas masuk, energi kehidupan masuk, energi kelimpahan masuk, energi kesehatan masuk. Aku menyadari itu dan pikiranku aku taruh di ujung hidung untuk menyadari nafas. Dan pada saat nafas masuk, aku merasakan di dinding-dinding hidung ini tuh dingin. Aku merasakan di situ Allah hadir lewat nafas. Jadi merasakan kehadiran Dia gitu. Di jam segitu tuh aku udah nangis. Biasanya udah yang, ya Allah baik banget sih Allah. Jadi rasa bersyukur itu besar sekali. Aku merasakan bahwa Allah ada di sini saat ini sekarang. Aku bisa rasakan lewat nafas. Ketika kita menyadari Allah dekat, sedekat nafas ini, Dia bersama-sama kita, lebih dekat dari urat nadi kita, seperti sedekat nafas ini. Allah itu kan yang menciptakan kita, yang memberikan kita usia. Terus kita butuh apa lagi ya kalau Dia udah dekat? Nah, di pagi-pagi udah kayak gitu. Jadi energi tanpa batas masuk, energi tanpa batas masuk, kelimpahan masuk. Intinya adalah cinta. Lalu pada saat nafas keluar, aku udah mulai ngeluarin kecemasan, keresahan, ketakutan jika itu ada ya. Kebingungan dalam nafas keluar. Dihembuskan. Kalau masih resah, tarik nafas lagi. Hembuskan lagi, tarik napas lagi, hembuskan lagi sampai tenang, sampai ada titik bahagia. Di titik bahagia itu aku diem larut di situ. Aku bayangin tubuh aku transparan, menghilang, yang ada cuma energi tanpa batas doang, melebur bersama Dia dan diem. Itu jam 3, melebur tanpa batas bersama Dia, kita ada di dalam medan energi, diem. Dan biasanya di jam 3 itu, karena aku biasanya hari itu harus ngasih daily rutin tuh ke batch 1. Padahal kan janjinya cuma 30 hari ya. Tapi kok ya nggak bisa gitu loh, untuk kalau nggak ngasih lagi 38 hari. Udah lebih kan dari 30. Nah biasanya aku diem terus nanya, semesta yang baik, Allah yang maha baik, aliran pengetahuan apa lagi yang mau dikasih ya sama teman-teman di batch 1 dan teman-teman lainnya. Aku diem. Itu nanti apa ya, alirannya datang sendiri untuk misalnya ingetin lagi tuh mereka 3 buku daily rutin misalnya gitu, Pak. Atau kayak kemarin law of assumption gitu keluarnya. Oh, oke. Terus apa itu kayak gitu bisa diangkat kan panjang-panjang tuh kalau after 30 hari. Lihat nggak panjang banget itu narasi-narasinya. Ya, Fa? Lo bisa ngasih teknik Teh, tapi pada lo beda. Teh, kalau saya pas tanya jam 3 pagi langsung dijawab itu mengganggu Teteh ya. Oh, enggak juga. Semua sudah keutuhan. Nah, gantung jadi di jam 3 semesta, Mbak, kalau itu.
gitu, setelah sholat tahajud gue langsung sedekah. Jadi di rumah itu aku beli, kalau di Borma atau di tempat-tempat toko apa tuh ada kayak apa ya, hanger apa ya, yang laci-laci itu loh, Fa, laci-laci oranye gitu, laci, ada 4 susun laci. Storage. Nah itu gue tulisin tuh, storage pertama celengan anak yatim, storage kedua celengan rumah singgah, storage ketiga celengan panti jompo, storage keempat gue ngasih mama, atau mama di pertama, panti jompo, rumah singgah anak yatim. Itu biasanya after subuh gue buka dompet, masukin, gue bayangin anak yatimnya, gue masukin lagi, gue bayangin panti jomponya, masukin lagi, bayangin rumah singgah mereka tolong satu lagi, ya gue kasih mama. Udah itu jam 3. Udah gitu, udah gue diem, kadang gue nulis di situ, apalagi yang mau dikasih buat si batch 1 ya tulis, atau ada anak yatim apa yang mau ditolong. Masuk subuh, setelah subuh, jadi setelah sholat tahajud aku sedekah, subuh sedekah lagi tapi m-banking 10.000 buat sedekah beras yatim. Teman-temanku di Bandung ada ngumpulin dana buat anak yatim para penghafal Quran di pondok-pondok pesantren. Jadi pas kekumpul mereka gabungin dibeliin beras. Nah itu satu gue transfer 10.000 buat anak yatim, beras anak yatim. Satu lagi ada di Bekasi tuh kayak sekolah alam tapi gratis. Itu anak-anak yang terbuang gitu diurus sama dia. Nah gue juga donasi ke situ. Itu subuh sampai di situ. Nah itu yang dicatat. Contoh yang tadi pertama tuh, ngebantu keluarga yang 250.000 itu. Nah malamnya ini kan udah jadi penuh nih tulisan, gue ngerjain apa aja sehari, udah bantuin ini tuh, ada tukang parkir yang gue kasih 20.000, entar siang-siang gue ada kakek-kakek gue nggak tega gue kasih 30. Terus kebayang nggak semesta merekam apa di satu figur itu, merekam kelimpahan, nilainya merekam kan identitas. Nilainya itu kan enggak, mau 1.000, 2.000 sebenarnya nggak harus sama kayak aku, enggak. Kalau nggak ada uang, doain aja. Kalau nggak ada uang, doa aja, karena sama sebenarnya cinta. Lepasin doa, nggak harus ngikutin kayak aku. Butuh uang berapa tuh Feby sehari kalau donasi sebanyak itu? Awalnya cuma 1.000 perak yang aku masukin ke kotak-kotak itu. Cuma 1.000, tapi seiring income gede banget kan malu kalau tetap kasih 1.000. Gitu, awalnya 1.000, beneran 1.000 perak. Semesta nggak menilai value, enggak, tapi menilai hati yang mau berbagi cinta sama yang lain gitu. Nah malam harinya nih aku mau ngasih tahu, malam harinya apa yang aku lakukan dengan tulisan ini. Contoh nih, Tante Yanti kecelakaan. Atau ini ada anak yatim. Contoh yang Tante Yanti deh. Nanti yang 19 ikutin. Suami aku tuh udah hafal banget. Kalau misalnya malam tuh aku duduk gitu. Biasanya kalau mau tidur lampu dinyalain. Ini yang bentar ya. Aku dimatiin lampu. Yang bentar aku nyalain dulu. Aku mau doa. Dia udah hafal. Aku ambil buku kan. Udah ada 15 nih. Yang mau aku bilang terima kasih gitu. Kenapa sih bilang terima kasih? Kita jadi jembatan kebaikan. Kita jadi tempat buat aliran kelimpahan lewat badan kita gitu. Bersyukur banget. Nah, di malam harinya itu aku pegang catatan itu dan aku bilang gini, ya Allah makasih banyak dikasih kesempatan untuk bisa berbuat baik ke Tante Yanti. Nih, lihat caranya ya. Aku merem, aku bayangin Tante Yanti nerima uang itu. Aku bayangin dia tebus obat. 5 panca indera bersensasi kasih bahan bakar roket emas. Aku bayangin sampai dia sehat kembali. Padahal belum sehat. Itu satu poin yang aku syukuri. Aku kuantum jamin dia sehat. Satu lagi, nggak usah harus diikutin sih. Kalau nggak diikutin nggak apa-apa. Tapi kalau diikutin ya sedahsyat yang ngomong gitu. Realisasinya. Gitu. Satu-satu. Jadi taruh cinta dalam setiap doa. Bayangin mereka sehat, mereka sejahtera, mereka berlimpah, mereka dalam kemudahan.
Bukankah ketika kita melakukan itu data di laptop itu hanya ada bersyukur dan cinta, mantul apa itu nanti di realitas kehidupan? Nggak usah diminta, itu udah hukum semestanya begitu. Apa yang mantul di dalam layar, Fa? Cinta. Abundance dong. Cinta Abundance. dan banyak banget kemudahan rezeki yang masuk. Abundance. Abundant. Really abundant. Dulu aku juga punya banyak utang kok teman-teman. Utang kartu kredit, utang ini itu banyak. Tapi sekarang aku nggak ada PR sama sekali. Ya itu ketakutannya karena ini pertama kali Teh saya di Sekarang perenungannya gini, Mbak Indah apakah ketakutan itu ataukah Mbak Indah percikan cahaya semesta yang udah berkelimpahan tanpa batas? Mbak Indah yang mana? Yang itu atau entitas tanpa batas? ikan Itu tanpa batas. selalu bolak-balik di situ selalu untuk ngingetin kita yang mana? Emosi itu atau Harus percikan? mengingat. Yes, betul. Fah, bisa kasih kesempatan siapa Pak? Wayan? Udah Pak bisa Wayan. kayaknya. Tadi di face-nya udah 2. Silakan Pak Wayan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Bisa masuk ya? Boleh dibuka videonya nggak Pak? Oh, boleh. Boleh dilihat wajah gantengnya dong. Waduh, mantap. Iya. Hai Bali. Ya. Udah masuk ya? Wajah saya. Oh, belum udah, Pak. nggak apa-apa, cukup. Oh, nggak apa-apa Sama- foto aja. Nggak apa-apa, yang penting suaranya gimana Pak Wayan? Gimana? Belum masuk suara saya. Suara udah, wajahnya nggak ada. Suara saya masuk, masuk, Pak. masuk ya? Clear suaranya oke. Gini, sip. Udah, gimana? Selamat sore, TVB. Sore, thank you so much udah support adik-adik yatim kemarin. Really appreciate about that. Saya minta maaf kadang-kadang gimana ya. Saya ini laki-laki tapi seringan kayak perempuan. Saya suka gimana ya, suka terharu atau gimana gitu, kadang sampai netesin air mata kalau ingat sesuatu lihat sesuatu yang orang kurang beruntung dan lain sebagainya. Ya sama kayak saya dipertemukan dengan TVB oleh Ngaji Rosso, ya oleh Mas Hendra. ya. Itu juga saya bersyukur sekali. Sebetulnya saya pencinta Ngaji Rosso sudah sejak lama. Saya sempat ikut beberapa kelas Ngaji Rosso. Ya seperti Mas Arif RH saya sempat ikutin sampai ke Jogja gitu ya. Yes, keren itu, keren banget. Saya sudah beli bukunya yang buku kitab vibrasi. Saya sudah beli. Ya, saya sudah beli itu. Namun minta maaf saya belum sempat baca karena saya profesi saya adalah seorang freelancer tour guide. Ya. Oke. Saya adalah pramuwisata berbahasa Jerman. Ya, kemarin itu saya kan sempat dealing sama Mas Hendra karena saya sejatinya tanggal 15 kemarin harus berangkat ke Jerman, diundang sama teman gitu ya. Cuman tiba-tiba visa saya nggak bisa confirm ya karena terlalu mepet katanya apply-nya, jadi nggak bisa dikonfirm. Kalau dulu belum kenal Ngaji Rosso, saya udah marah-marah banget itu, udah nyalahin semua orang dah. Sekarang pasti udah semua hancur dah. Yang gitu. Berbeda, yang sudah lahir kembali dalam kesadaran. Ya saya syukur juga ya, jadi ikut juga kelasnya Adelia ya, Mbak Alia ya. Tapi belum bisa beli ininya. Ya saya baru ikut di klubnya saja. Cuman mengikuti begitu ya, dan sekarang dipertemukan TVB tambah gimana gitu ya, saya tambah dalam aja gitu karena seperti yang teman-teman bilang di diskusi WA group bahwa apa yang TVB sampaikan itu gampang banget gitu loh ngelaksananya, kemudian mengertinya gitu ya, tidak susah gitu untuk memahami bahasa yang
paparan yang disampaikan oleh Teh Febi gitu ya. Dan lucunya Teh, saya cerita sedikit lagi. Saya ada saudara di kampung ya. Ya. Kapan hari kita ketemu di launching sebuah hotel yang baru dibuka di kampung kami gitu ya. Pak Wayan juga namanya gitu. Oh, Iya. Bro, kamu apa kabar? Baik gitu ya. Sehat. Terus lu tambah sehat aja kelihatannya. Lu juga tambah sehat ya. Kita selama sekali nggak ketemu. Dulu nganterin anak ke sekolah bareng-bareng. Nah, saya bilang, kamu ikut ngaji Roso nggak? Enggak. Saya bilang enggak. Ikut dong. Saya udah pura-pura aja. Saya ikut kok. Gitu. Kamu udah ikut kelasnya siapa aja? Dan dia bilang, kamu udah ikut kelasnya Teh Febi? Teh Febi? Yang mana? Itu temen di private Zoom aku, Pak Wayan. Iya. Dia ikut kelas private. Iya, itu. Jadi dia ngasih tahu saya, kamu sudah ikut kelasnya Teh Febi? Teh Febi yang mana? Aku bilang, dan beberapa hari kemudian saya sudah lupa itu. Ya tiba-tiba saya lihat ngaji Roso kan hampir setiap hari saya buka ngaji Roso pagi-pagi. Itu setelah saya biasanya pagi-pagi itu rutin saya sebelum saya kenal Teh Febi, saya biasanya dengerin musik karena saya sampai beli musik di online, itu orang Amerika yang jualin. Iya. Musik yang kebetulan juga 7 menit gitu ya, 7 menit rutin every morning, dan sebelum tidur saya pasti dengerin itu gitu ya, setiap hari baru bangun saya dengerin itu. Saya kemudian berdoa, Allah saya agama Hindu, baru saya melakukan kegiatan. Nah sekarang nambah gitu ya, sadar nafas, doain 10 orang. Ini kok tambah hari kok tambah enak aja hidup ini. Enjoy kah dengan itu? Itu aliran semesta yang natural ya itu. Ya, saya percaya sekali itu Teh, bahwa tidak ada suatu kebetulan di dunia ini bahwa semesta itu sudah ngatur saya harus ketemu dengan siapa, saya harus bagaimana. Saya yakinin sekali itu, dan ini sekarang tambah hari tambah yakin aja. Saya sering bersenda gurau sama istri, barusan kita keluar makan gitu ya, di traktir anak saya, tiba-tiba mobilnya itu bagus ya, ntar kita juga bisa beli kok. Jadi kalau ada yang ngelihat mobil yang menjadi perhatian kita, itu semesta kayak lagi ngasih katalog Pak Wayan, yang ini bukan yang dimau, lalu take it aja. Iya betul, itu aku mau, semesta bilang gitu sambil bercanda. Itu nanti dapat. Siap, oke, nanti bener kayak kok, gitu. Itu nanti dapat. Jadi tambah isi aja kayaknya hidup ini Teh. Jadi makanya saya memang jujur saya suka bersedekah ya. Saya pernah dengar di sebuah acaranya ngaji Roso juga. Itu entah siapa narasumbernya, saya sudah lupa saking banyaknya. Beliau pernah bilang, kalau kamu sedekah makanan, berarti makanan yang kamu dapat. Kalau kamu sedekah uang, maka uang yang kamu dapat, gitu. Kalau kamu sedekah doa, kamu akan didoakan juga oleh orang yang untuk menjadi lebih baik, gitu. Jadi ya dari situ saya juga sangat ikhlas sekali untuk bersedekah, dan kadang-kadang panggilan hati saya kayak tukang parkir gitu ya, biasanya kan cuma 2.000, 3.000 gitu ya. Udah deh kasih 5.000, kasih 10.000 ya. Saya juga tidak akan miskin dengan uang 10.000 kalau itu pergi. Dan kalau saya tahan uang 10.000 itu, saya juga belum kaya kok sekarang gitu ya. Tapi saya sudah merasa bahwa saya memberikan seseorang itu, dia bahagia banget dengan uang 10.000 yang saya kasih gitu ya. Terima kasihnya dia itu luar biasa Pak, terima kasih Pak. Aduh Pak, udah terima kasih rezeki Bapak hari ini begitu ya. Dan jujur ya teman-teman semua, ini jadi keluarga saya sekarang. Saya juga sudah tidak muda lagi, tapi saya bangga gitu ya, saya senang sekali. Saya kelihatan lebih muda dan lebih ganteng sekarang daripada beberapa tahun yang lalu. Oke, berarti Pak Wayan jadi kayak udah lupa sama masalah ya, itu udah pasti akan terurai dengan sendirinya, begitu Pak Wayan? Saya sudah hampir lupa dengan masalah saya. Jadi saya kadang-kadang ingat, tetapi ya seperti yang Teh Febi ajarin. Jadi saya kadang-kadang layer itu kan. Abandon terus yang kita pancarin itu akan beres dengan sendirinya.
Ya, seperti yang Feby, kemudian dulu kan saya juga ikut kelasnya Mbak Lia. Jadi Mbak Lia bilang kan ada layer-layer yang kadang-kadang muncul, kadang-kadang looping kan gitu. Yes. Nah, Mas Riko kan looping gitu ya. Iya, Mas Riko kadang-kadang looping. Saya boleh nggak kita berhenti sejenak? Saya rasakan nafas masuk. Kalau dulu waktu Mbak Adelia saya nggak bayangin apa-apa. Kalau sekarang saya bayangin, oh putih emas masuk. Good. Kesadaran semesta yang luas, tanpa batas ya. Tanpa batas gitu ya. Terus ya saya tahan sebentar bekerja ya. Oke, good. Sinar itu dalam tubuh saya mengurai embun awan-awan hitam itu, kemudian saya keluarkan. Layer-layer itu terurai gitu ya. Good. Dan gila, tenang banget. Sumpah. Tuh, di-explore, betul. Sumpah, explore ya teman-teman. Ya, benar-benar Feby, saya juga ngerasa badan saya jauh lebih bugar sekarang. Yang dulu lutut saya sakit karena kecelakaan, ya nggak sembuh-sembuh. Nah sekarang saya sudah bisa jalan dengan normal, dan teman saya bilang, jalanmu udah normal. Kalau dulu teman saya selalu koreksi jalan saya, kakimu sakit ya, jalanmu pincang. Sekarang udah enggak, jalanmu udah oke sekarang. Jadi dari belakang saya memang kelihatan jalan saya goncang gitu ya, agak pincang sedikit kalau saya jalan. Sekarang udah enggak, dan saya juga ngerasain enteng aja jalan gitu ya. Dan ya kemarin juga karena teman baik sekali, diliatin saya agak gendut sedikit, dia nawarin, bro kamu olahraga dong. Hah? Kok tumben kamu perhatiin sama saya? Caranya gimana bos? Tuh ada sepeda di rumah, lu bayar berapa aja, udah aku bawain, kapan kamu siap saya bawain sepeda. Itu sepeda sudah ada di garasi sekarang. Ya udah. Itu dia pasti tinggal ke Jakarta katanya. Sekarang dia main saya kemarin lihat dia di Facebook, dia main di daerah Jawa Barat sana. Dia memang pemain sepeda gitu, sepedanya mahal-mahal banget. Ya saya dikasih dengan harga berapapun kau bayar, oke deh. Itu semesta baik banget, semestanya murah hati. Gila, keren Pawayan, keren. Tuh tadi ada insight tuh dari Pawayan. Bayangkan energi tanpa batas masuk kayak cahaya emas, tahan dulu di dalam badan untuk bekerja. Ya. Menghilangkan kecemasan, ketakutan, kebingungan, lalu keluarkan lewat nafas keluar. Lakukan itu berapa kali putaran. Itu sama kayak Nela waktu sakit asma, asmanya sembuh. Sakit alerginya hilang. Hutang juga sama kayak gitu, prinsipnya sama. Thank you banget Pak Wayan udah sharing keren. Wayan, makasih ya Pak. Teruskan lagi cerita sadar nafas ini ke teman-teman Pawayan di luar sana. Baik, saya teruskan ke anak istri dulu deh. Ceritain ke banyak teman. Makasih Pawayan. Terima kasih Viva, Mbak Viva dan teman-teman semua buat waktunya. Awet muda kok Pak, ganteng. Nanti saya ngaca lagi Mbak Viva. Iya ganteng beneran. Terima kasih. Iya, thank you. Oke, teman yang baik, terima kasih ya. Terima kasih. Terus lanjut, terima kasih. Thank you. Oke, fine, next. Mbak Alfi bisa open mic gak? Tadi belum selesai. Yang dailenya Tete yang 1 hari penuh itu belum selesai. Waduh, panjang itu Mbak kalau mau diceritain. Iya, tadi contoh itu, lalu di pagi hari tadi udah ya. Lalu duha, sholat duha. Setelah duha sadar nafas lagi. Lalu di jam 8 aku udah mulai ngeliat list anak yatim siapa yang butuh transport sekolah. Aku support, terus mana yang butuh buku dan lain-lain. Jadi otak udah diisi sama 3 cerita. Siapa ya? Kalau nggak salah daily rutin hari ini ya batch 1 ya, Fa? Siapakah orang-orang yang bisa aku bahagiakan hari ini? Siapa orang-orang yang bisa aku ringankan bebannya hari ini? Siapa orang-orang yang bisa aku mudahkan hari ini? Gitu ya, Fa? Daily rutin hari ini ya? Nah, itu daily rutin di area jam 8, jam 9. Aku memang semesta siapa ya gitu. Nah itu biasanya nanti ada anak yatim, ada panti jompo. TVP butuh ambulan,
Teh Feby butuh pampers, butuh apa, nah itu biasanya aku support gitu. Nah itu di jam 8, jam 9, jam 10 udah mulai siap-siap private zoom teman-teman, masuk siang kayak gini rutinitasnya nih, siang terus sampai nanti menjelang makan siang. Aku biasanya sama Mbak nyiapin 2 pack makan siang yang aku bawa mobil sama anakku, jalan ke jalanan, kira-kira ada kakek nenek yang belum makan atau siapa ya yang hati ini tergerak buat ngasih. Jadi biasanya aku tuh kasih makan 2 pack aja, entah itu aku masak sendiri atau aku beli. Dan aku jalan, ada kakek makan ya, selamat makan, ketemu lagi. Oh ada badut misalnya di jalan atau apa, aku kasih udah. Terus aku balik ke rumah. Lalu biasanya aku suka banget beli beras yang 2,5 kilo, taruh di mobil gitu. Yang aku nggak tahu tuh nanti itu buat siapa, insight aja pas lagi jalan, kira-kira ini pun akan jadi milik siapa gitu. Nah lalu sore udah zoom terakhir biasanya, atau ngelis yang mungkin ada yang aku kurang gitu untuk aku bantu apa ya. Masuk malam, di dalam sholat 5 waktu itu di zuhur, lalu sadar nafas, di asar sadar nafas lagi, di maghrib sadar nafas, pokoknya 5 waktu tuh sadar nafas. Masuk ke malam, aku waktu buat anak-anak, buat suamiku pulang, nemenin dia apa segala macam. Menjelang malam ya udah tinggal nulis. Menjelang tidur sadar nafas lagi, lalu quantum jam kalau memang ada yang aku punya dedikasi. Lalu setelah itu bacain ini sadar nafas syukur satu-satu, lalu aku quantum jamin mereka bahagia, mereka sehat. Jadi di satu cerita aku membayang, kayak misalnya aku ngasih makanan ke kakek-kakek atau aku ngasih uang 10.000 ke kakek-kakek. Pada saat aku ngasih, aku upayakan hand to hand ya, maksudnya aku yang ngasih sendiri gitu. Lalu aku lihat wajahnya senyum. Nah mau tidur tuh aku biasa suka ngebayangin wajah senyum si kakek itu. Kebayangin, dia tadi seneng dapat uang itu, bahagia banget ya dia. Mungkin nanti uang itu dipakai buat ngasih jajan cucunya atau apa. Terus aku 5 panca indera bersensasi. Dia sehat, dia bahagia, dia rezekinya lancar, dia terbebas dari segala permasalahan, dia dimudahkan. Nah, setelah selesai 10 misalnya 10 poin, lalu aku diem, aku bayangkan rasa bahagia di hati aku udah menyelesaikan tugas entitas tanpa batas di hari itu. Jadi yang kosong dan jadi cawan kosong yang semesta mengaliri di kekosongan itu aku bisa nangis sih biasanya kalau mau tidur. Jadi yang makasih hari ini indah sekali, makasih. Lalu aku bayangkan ada diamond di hati aku, ada berlian di hati aku, menggambarkan cinta yang 15 orang-orang aku tolong itu kan cinta semua tuh. Aku bayangin di sini diamondnya, lalu aku bayangkan diamond itu kayak lingkaran, dia kayak cahaya gitu, membesar. Lalu aku sending love. Aku sending love ke diri aku sendiri, ke seluruh tubuh aku sending love untuk menyehatkan, membebaskan dari emosi dan kelimpahan. Sending love lagi, melebar ke anak-anak aku yang lagi tidur, ke suami aku. Sending love lagi ke si Mbak. Sending love lagi ke satu rumah. Sending love terus. Jadi dia kayak putaran gitu, membesar ke kota Bandung. Lalu membesar lagi ke seluruh Indonesia. Lalu cinta ini membesar lagi ke seluruh dunia. Lalu cinta ini melebur di dalam putaran semesta. Di situ dedikasinya semoga semua makhluk berbahagia dan terangkat permasalahannya dalam kedamaian dan bahagia. Enggak hanya manusia, tumbuhan, hewan, seluruh makhluk di semesta ini berbahagia. Setelah itu tutup, udah gue tidur. Gitu tiap hari. Jadi belum pernah diceritain sih yang ini. Baru direkaman sekarang. Terima kasih. Kayak gitu. Jadi berbuat baiknya jangan hanya untuk sendiri, tapi untuk besaran yang lebih besar. Terus ditutupnya kayak gitu.
Itu ajaran dari Diamond Cutter Wisdom Geshe Michael yang kelasnya 43 negara. Dia adalah guru besar masternya Shaolin lah kalau kata kita yang masih hidup di zaman sekarang. Dia ada di Amerika. Dia master dari Tibet, 25 tahun di Tibet. Ajarannya adalah itu, sending love. Itu dari dia, dan itu peaceful banget sih, dan itu melahirkan kemudahan. Karena cawan kitanya tuh jadi gede. Ketika cawan ini gede, jadi tempat banyak aliran masuk, aliran buat yatim, aliran buat panti jompo, aliran buat ini. Logikanya nggak mungkin semesta ngasihnya kecil. Karena nggak hanya untuk perut sendiri, tapi untuk banyak orang gitu. Cukup menjawabkah sayang? Itu baru di sini diceritain, di kelas Zoom pun gak diceritain. Oke, gitu teman-teman. Teh, ini buka dapur nih ceritanya. No problem, memang harus digali. Boleh, siapa nih yang tanya apa? Ya, Teh, kalau kita mendoakan yang satu grup itu kalau saya biasanya kan saya sebutkan semuanya, terus habis itu saya doakan yang istilah yang baik-baik ya. Apa harus satu-satu gitu. Jadi disebut nama satu terus kita doakan, sebut nama satu doakan, apa harus ini. Kalau saya soalnya biar cepat semua dulu, semua nama saya sebutkan, terus saya doakan. Gimana deh? Ya, jadi berbeda dengan mendoakan 10 orang dalam dedikasi goalnya kita, berbeda. Jadi aku pun sama, aku ada setiap hari doain 10 orang juga dalam dedikasi yang sama. Nah kalau itu kan satu-satu, kayak misalnya untuk jodoh, misal aku doain Viva, aku bayangin Viva udah menikah. Aku doain Tini, aku bayangin Tini menikah. Doain Putri, bayangin Putri menikah. Nah itu satu-satu kan. Tapi kalau malam biasanya aku sending love-nya kayak gitu. Jadi intinya nggak kaku sih, nggak harus kayak gitu, nggak. Sengalirnya tubuh ini mau melakukan apa. Karena apa yang kita lakukan kadang di luar kendali kita, karena kita cawan kosong yang sebenarnya tetap dikendalikan sama aliran semesta. Senyamannya Mbak aja. Nyamannya gimana? Dua-duanya boleh, dua-duanya oke. Tinggal dieksplor. Yang penting ingat selalu teman-teman, semesta tidak membaca dan tidak memberikan apa yang kamu rasakan, kamu inginkan. Tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Intinya, aku ingin hutang lunas. Dia nggak ngabulin itu, dia ngabulin yang kita getarkan dalam vibrasi rasa. Gitu, dia membaca rasa. Kayak gitu teman-teman. Ingat selalu itu deh pokoknya. Gitu Pak. Ada lagi yang lain Pak? Coba siapa tahu Pak siapa nih? Safwan Hadi, siapa tahu? Oh iya, buat Pak Ayah Hadi. Iya, soalnya aku suka puisinya. Pak nanti bikin buku kompilasi ya Pak. Sekarang dari Ayah Safwan Hadi ada pertanyaan ya. Halo, Ayah Safwan deh di depan ini nggak? Halo. Aku nanti beli bukunya loh Ayah. Pak. Boleh. Aku izin jawab tanda tangan ya. Kemarin ya. Ya boleh. Boleh nggak disebutin pertanyaannya sekarang dan aku jawab sekarang? Bagaimana cara paling enak untuk sending love itu Teh? Karena sending love untuk bunga anggrek kan ya, pohon anggrek. Pohon anggrek, oke. Untuk pohon anggrek dia belum berbunga indah gitu ya. Oke. Teman-teman, ketika ada getaran yang merasakan bahwa kayaknya pohon ini kok belum berbuah atau tumbuh atau berbunga indah ya gitu. Artinya semesta lagi ngobrol sama kita untuk sending love-in si bunga itu, karena dia kan juga makhluk hidup. Sending love-in gampang, Ayah Safwan. Bayangkan Ayah Safwan ada di depan bunga itu, atau pas kondisikan berhadapan aja. Ini bunga, Ayah diri di situ, ini bunganya. Oke. Lalu kasih jembatan penghubung. Kayak gini udah pernah kasih jembatan penghubung antara hati Ayah sama bunga itu. Sorotin dia cinta. Udah ada jembatannya. Lalu Ayah tetap harus diawali dengan sadar nafas syukur dulu.
Nafas, ambil energi tanpa batas, energi cinta, energi kebaikan, energi kesehatan, nutrisi terindah dari semesta, lalu alirkan ke bunga anggrek tadi. itu. Lalu quantum gem. Bayangkan dia berbunga. Bayangkan dia berbunga, indah, cantik. Lalu katakan sama dia, kamu berbunga cantik ya. Di-mix sama alpha telepati. Kamu berbunga cantik ya. Kalau nanti kamu berbunga cantik, kamu akan dapat 10 keuntungan. Pertama, aku akan nyiramin kamu, aku akan kasih pupuk kamu, aku akan sayang sama kamu. Terserah ya lah bahasa ayah. Ya, perlakukan dia sebagai makhluk hidup yang juga berkata-kata lewat pertumbuhannya. Sending love-in dia, gambarin ayah kasih. Yang kayak aku tadi itulah ya, ada cinta di sini, cintanya membesar dan menyentuh si Mawar ini, dan Mawar ini bayangkan dia merespon dengan terima kasih Pak Sahwan, aku udah dikasih energi cinta. Boleh deh, itu nanti. Lakukan itu dengan hati yang penuh kasih. Tapi selalu awali semua dengan sadar, nafas syukur, karena charging baterainya di situ. Charging baterainya di situ, ada energi tanpa batas yang masuk di situ. Bukankah anggrek itu adalah energi dan Pak Safwan adalah energi? Bukankah kalian berdua ketika transparan, dua-duanya isinya adalah energi tanpa batas yang sama? Ya, betul sekali. Just standing love with energy. Dan tutup sama quantum gem. Bayangkan dia sudah berbunga. Yes. Kemudian sending sending love. Ya? Alpha telepati ke dia. Kamu berbunga ya, yang cantik. Kalau kamu nanti berbunga, aku akan siramin kamu sehari 2 kali. Misal aku nggak tahu tuh cara treatmentnya gimana. Nanti dikasih pupuk, nanti kamu akan tumbuh, aku akan rawat kamu, siramin, terserah. 10 keuntungan. Kasih tahu ke dia. Ya. Kemudian bertanya lain, Mbak. Yang lain, gimana? Bertanya yang lain. Boleh. Silakan. Saya kan sudah belajar itu bagaimana melepas kan, tapi belum coba manifestasinya. Saya pengen bermain-main. Belum. Saya pengen bermain-main untuk manifestasi. Harus. Kita challenge yuk 10 juta. 10 juta masuk, nggak tahu gimana caranya. Dalam kesadaran semesta yang indah, menurut Ayah Safwan, 10 juta ini semesta kasih tiba-tiba nggak tahu jalannya dari mana, mungkin nggak? Mungkin nggak ada. Mungkin, karena Ayah Safwan adalah ruang kelimpahan itu sendiri, dan 10 juta ini udah ada, cuma tinggal di request. Sekarang bisa nggak kita quantum gem? Ayah merem dulu sebentar. Bayangkan 10 juta satu gepok udah ada di tangan. Bisa. Ada di tangannya sekarang, bisa. Buat video dalam pikiran, 5 panca indera bersensasi. Kasih bahan bakar roket emas, mata melihat, ada gepokannya. Ada, melihat gepokannya, kemudian mencium baunya, merasakan, telinga mendengar kresek-kresek bunyinya, ya. Hidung mencium, wangi baru kan biasanya beda ya. Beda sekali. Coba cium. Ada, aku bisa cium nih. Tangan memegang, meraba, bisa rasain. Rasakan itu nyata di sekarang, itu udah ada di sekarang. Rasakan itu terjadi now. Gimana rasanya? Happy banget, seneng banget. Buat video dalam pikiran 10 juta mau diapain? Mungkin ngasih ke istri, mungkin belanja, mungkin jalan. Bikin video dalam pikiran, kasih bahan bakar roket emas, 5 panca indera bersensasi. Kalau udah selesai kasih tau aku, bikin video dulu. Udah. Sekarang goalsnya boleh nggak dilepas? Boleh. Udah happy-nya udah ada kan tadi? Udah. Tadi happy sekali. Sekarang boleh nggak goals 10 jutanya dilepas? Serahin ke semesta caranya.
Boleh nggak? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Apaan? Sekarang aja lepas. Oke. Ayah bisa nggak tetap berbahagia? Ini terjadi atau enggak terjadi? Bisa nggak tetap bahagia? Ya bisa tetap, harus berbahagia terus ya, supaya bisa. Harus tetap bahagia. Harus tetap bahagia. Bisa ya, tetap bahagia bisa ya, bisa kan? Bisa. Oke, good. Begitu, 5 menit sebelum tidur itu aja coba yang dikerjain sampai manifest. Nanti satu manifest terjadi, manifest lagi anak ayah menikah. Iya betul. Anak yang pertama lalu, anak kedua menikah. Buktiin dulu di yang 10 juta ini, oke? Lepasin senatural mungkin. Sebagai pelajaran pertama ya. Yes, harus ada pelajaran pertama dulu. Untuk teman-teman yang susah 1 juta juga nggak apa-apa, 500.000 juga nggak apa-apa. Iya betul. Ini 10 ini mah masalahnya ini uangnya udah ada, cuma tinggal quantum gem kasih cetakan ke semesta yang ini. Jangan lupa constant happy dan stay di kelimpahan. Di setiap hari rasakan 10 jutanya udah ada, lalu bilang makasih 10 jutanya udah masuk. Sela-sela lagi makasih 10 juta udah masuk, makasih. Aku biasanya setelah sholat 5 waktu mobil baru belum datang, makasih mobil udah datang. Kalau sekarang makasih Zenik Hybrid, udah ada di rumah. Makasih Jenik, sama datang Jeniknya belum ada, belum. Tapi bercanda aja, makasih Jenik hitam, aduh ada panoramik rotopnya, makasih Jenik, makasih ya, makasih. Lama-lama dipanggilin dia datang kali. Datang ya. Di bercandaan aja ya. Jangan serius gitu loh. Aku juga nggak nanya semesta kapan datang, enggak, orang udah ada sekarang, ngapain ditanyain? Udah ada. Mana tuh si Jenik? Ntar aku fotoin ya kalau udah ada penampakannya. Catat Pak, ini tanggal berapa? Ntar sampai manifest berapa lama? Ini tanggal 27. Catat ya. Jenik Ayah bisa cepet itu 3 hari mungkin. Insya Allah. Orang puisinya juga udah bagus. Ya, 5 menit sebelum tidur bilang makasih 10 juta udah masuk semesta. Kayak aku waktu motor masih nyangkut semesta, makasih banyak nyotor. Padahal motor 3 hari Ayah 3 hari tuh bisa. Bisa ya. Nanti dicoba. Insya Allah. Permainan aja ya, jangan terlalu serius. Nanti pasti ada cerita, tiba-tiba ada WhatsApp ke kita semua manifest nih 10 juta. Jenik juga bisa, gampang itu Ayah. Iya. Jenik hybrid 650 juta. Ya udah, gitu. Ada lagi next. Ini kita 10 menit aja. Aku mau meeting bisnis. Oke, teman-teman 10 menit lagi. Nanti Zoom berikutnya aku akan coba buat di batch dan itu free. Ini kayaknya Mbak Veronica nanya deh Teh. Oh iya, Mbak Vero, silakan. Mbak Veronica boleh deh. Ya. Open mic. Kedengaran nggak suara saya? Clear Mbak, clear. Kedengeran banget. Oke, gimana? Silakan. Selamat sore TVB dan semuanya, teman-teman semua. Sehat-sehat semuanya ya. Sehat, aman. Oke, terima kasih sudah diberi kesempatan. Jujur, setiap Zoom sama TVB ada energi. Saya selalu ingin menangis. Ada seperti bonding gitu sama TVB itu. Selalu ingin menangis, selalu seperti aku ingin mencurahkan segala apa yang aku rasakan gitu sama TVB. Oke, silahkan, boleh banget. Jujur saat ini saya dan suami itu punya usaha. Ya. Usaha ini dimulai sejak tahun 2021. Selama 2 tahun sampai akhir tahun 2022 itu usaha kami baik-baik saja. Ketika tahun 2022 akhir, suami saya berkenalan dengan seseorang yang menjanjikan proyek besar dan memerlukan butuh modal, sedangkan kami memang mengawali usaha itu tanpa modal, hanya modal kepercayaan dari supplier kami selama ini. Kemudian kita sepakat untuk mencari modal tersebut. Modal dari beberapa orang, sama modal pun dengan modal kepercayaan kita sharing profit. Tapi di tengah jalan, apa yang dijanjikan oleh orang tersebut tidak terrealisasi sepenuhnya.
dan pembayaran semakin macet lama seperti itu. Sedangkan kami berdua harus membayar supplier kan harus lancar ya supaya kepercayaan itu tetap ada gitu kan. Semakin lama modal yang kami pinjam itu hanya bisa kami berikan profitnya saja, dan orang yang memberi modal ini memberikan limit waktu kepada kami akhir tahun ini harus sudah kembali bersama profitnya. Nilainya itu sekitar 720 juta. Oke. Dengan kondisi penjualan kami saat ini, jujur bagi saya pribadi itu ada ketakutan, kecemasan Teh Feby. Kayaknya kalau saya penjualan perusahaan seperti ini terus untuk sampai akhir tahun, kayaknya nggak mungkin deh seperti itu untuk bisa mengembalikan modal usaha tersebut. Rasa takut, rasa cemas itu selalu muncul gitu Teh. Seperti itu. Dan kemudian berefek kepada emosi saya yang tidak stabil, yang kadang saya tuh sering gampang marah sama anak, gampang tersinggung dengan omongan pembicaraan dari suami, seperti itu. Seperti halnya ya, saya ini kan obesitas ya Teh ya, obesitas. Maksud suami saya itu baik dan benar adanya. Ayo Bun, olahraga supaya sehat. Tapi mungkin karena sering dibicarakan setiap hari, saya merasa bahwa itu tuh bullying buat saya. Padahal saya sendiri tuh sadar sebenarnya itu benar, baik gitu untuk saya sendiri. Tapi ya itu karena kecemasan yang menumpuk, hal ini terjadi. Jadi hal-hal jelek itu saya merasa kok terjadi lagi ya. Saya udah niat nih. Besok saya mau redam emosi deh gitu kan. Udah niat nih mau gini, tapi ternyata pancingan emosi itu ada lagi gitu. Seperti itu. Berarti yang kita rasakan itu takut sama cemas. Intinya itu ya. Hampir sama semua teman-teman yang lain. Tadi juga beberapa teman-teman judul sama, takut, cemas, khawatir, bingung. Takut, cemas, khawatir, bingung. Judulnya itu sama. Nah, sebetulnya untuk semua cerita itu kita nggak perlu panjangin kuota ceritanya, karena semakin kita rasakan kita kayak ngasih energi kecemasan itu jauh lebih powerful gitu. Jadi nantinya teman-teman semua ketika mau melepas cukup sadari rasanya apa, takut cemas. Takut cemas inilah yang akan kita izinkan terurai ke cinta murni tanpa batas. Nah, karena sekarang udah jam ini, aku izin Bu Veronica, takut cemasnya mau dipegangin terus atau mau dilepas? Mau dilepas. Boleh nggak Mbak Endah, Pak Edi, Mas Zaki, Mbak Ratnasari, teman-teman semua yang 50 orang ini yang punya dedikasi goal terhadap lunas, boleh yuk kita releasing dulu, boleh ya, Pak? Oke ya. Boleh. Oke ya. Boleh. Kita releasing dengan cara menerima dulu semua rasa cemas, takut, bingung, khawatir itu pakai awan hitam. Kita lepaskan penolakan kita menerima itu, nanti aku pandu. Lalu kita nanti flashback ke masa lalu, itu datangnya dari mana. Kita sadari emosinya, kita sadari keinginannya, kita sadari juga ego yang merasa diri kita jadi korban dan merasa menderita. 3 ini ya yang diizinkan terurai, oke? Teman-teman, diwakili sama tanya jawab, dijawab sama Mbak Endah sama Mas Zaki. Boleh open mic Mas Zaki? Mas Zaki mewakili cowok, Mbak Endah mewakili teman-teman yang cewek, ya. Kita mulai ya. Oke, teman-teman semua boleh nggak izinkan stop dulu sebentar? Pause dulu sebentar, boleh nggak izinkan pikirannya santai dulu? Boleh nggak pikirannya izinkan untuk menyadari nafas? Kita sadar nafas syukur dulu. Nafas masuk, energi tanpa batas masuk, energi kelimpahan masuk,
energi tanpa batas tentang semua solusi permasalahan masuk. Dan bukankah energi yang masuk ini adalah manifest dari semua apa yang kita inginkan ada di sana, ada di dalam posisi energi tanpa batas ini. Dan sadari pada saat energi tanpa batas ini masuk, energi cinta ini masuk, bayangkan dan rasakan dia di dalam tubuh kita. Energi cinta murni tanpa batas ini ada di dalam tubuh kita. Ketika dia bersentuhan dengan ketakutan, keresahan, kebingungan yang bentuknya awan hitam di dalam tubuh kita, akhirnya dia lama-lama luntur, terurai, keluar bersama nafas keluar. Lalu nafas masuk lagi. Sadari, bukankah sedekat ini Allah kita rasakan hadir bersama nafas? Ketika Allah dekat, apa yang menyulitkan kita ketika dia sudah dekat? Segalanya akan terurai dengan sendirinya, karena dia dekat bersama dengan kelimpahan yang juga dekat, solusi yang juga dekat. Lalu bayangkan nafas keluar, menggambarkan energi itu keluar, energi negatif keluar, endapan emosi keluar. Dan bayangkan lagi energi masuk, energi tanpa batas masuk, menyentuh tubuh kita, yang tubuh kita akhirnya transparan, yang tertinggal hanya energi tanpa batas itu, menyatu bersama dia. Rasakan kebahagiaan, lalu nafas keluar, ketakutan, kecemasan, kebingungan keluar bersama nafas. Lalu kita coba lihat masa lalu kita. Kita flashback dulu. Dari manakah kecemasan di saat ini akan hutang? Dari manakah kecemasan, ketakutan saat ini akan barang yang nyangkut di pegadaian? Dari manakah ada piutang yang belum ketagih? Dari mana juga kita pernah saat ini mengalami ditipu? Gambaran-gambaran ini melahirkan ketakutan, kecemasan, kebingungan, keresahan. Dari manakah datangnya? Kita flashback ke masa lalu. Dari mulai di dalam kandungan ibu. Adakah rasa cemas, takut, bingung, resah, khawatir, gelisah yang kita rasakan? Lalu kita flashback lagi. Ya. Ternyata ayah saya kan galak Ibu Teh. Ini muncul. Ya. Oke. Boleh nggak disadari rasanya? Disadari rasanya. Rasa kecewa, takut, flashback dari umur 1 sampai di bawah 7 tahun buat Zaki, teman-teman semua yang pada punya utang. Di area di bawah 7 tahun, pernah nggak ada peristiwa teman-teman merasa kayak ditipu gitu sama orang tua? Maksudnya misalnya dikasih ampau, terus ampaunya diambil orang tua dulu karena takut kegedean, dipegang. Ada nggak misalnya mainan diambil sama kakak misal, ada nggak peristiwa kekecewaan di situ? Inilah gambaran loopingan tentang hutang, kekecewaan, kecemasan, ketakutan, atau perlakuan orang tua, ibu, bapak, nenek. Coba teliti. Jika itu ada, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Mbak Endah, Mas Zaki, boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan? Rasanya takut, cemas, kecewa. Boleh nggak diizinkan hadir? Mas Zaki? Boleh? Oke. Izinkan hadir naik ke permukaan. Rasanya pasti nggak enak. Bikin sesek pasti. Pasti nggak enak. Pasti. Boleh nggak Mbak Endah? Boleh nggak rasa itu diterima Mbak sebagai sebuah keutuhan? Ingat, Mbak Endah adalah entitas tanpa batas, bukan rasa itu. Ingat ya. Oke, mundur dulu sebentar boleh nggak? Mbak Indah yang entitas tanpa batasnya mundur dulu sebentar, lihat ada emosi itu. Kasih jarak, jangan melekat di situ. Mas Zaki lihat rasa itu, duduk sama rasa itu boleh nggak? Boleh. Terima dulu rasa itu apa adanya boleh nggak? Diterima boleh nggak? Boleh.
rasanya, kisahnya, ceritanya diterima. Sadari penuh, rasakan total. Duduk dulu sebentar, damai dulu sama rasa itu, boleh nggak Mbak Endah? Hanya ini satu-satunya cara melarutkan dia, terima dia, cintai dia sebagai sebuah keutuhan, sebagai sebuah gambaran cinta murni tanpa batas. Terima dia. Terima dia. Boleh, duduk dulu sama rasa itu, boleh. Boleh nggak sekarang diizinkan untuk disambut rasanya? Boleh? Boleh. Oke, good. Sekarang, boleh nggak melepaskan diri dari penolakan akan rasa itu? Boleh nggak dilepas? Boleh. Lepasin dari penolakan, terima dia apa adanya, boleh? Ya, boleh. Boleh nggak diizinkan rasa itu terurai kembali ke asalnya, cinta murni tanpa batas. Dia hanya mau pulang, Mbak, energi. Boleh. Boleh nggak dia pulang ke sumbernya, cinta murni tanpa batas aku? Boleh. Bisa nggak Boleh. dilepas penolakannya? Boleh. Mau nggak dilepas? Mau. Kapan? Sekarang. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah Mbak Endah, Mbak Zaki emosi itu atau yang sadar melihat emosi itu ada? Saya yang sadar melihat emosi. Oke, good. Oke, good. Sekarang kita pakai cara ruang. Tadi ada emosinya. Bayangkan Mas Zaki, Mbak Endah, dan teman-teman semua adalah pemilik rumah. Di dalam rumah ada awan hitam berupa emosi. Dari emosi sedih tadi ada nggak Mas Zaki, Mbak Endah, keinginan? Kita lepasin keinginannya sekarang. Keinginan untuk mengontrol ada nggak? Ada. Boleh nggak diizinkan dilepas? Kita serahkan ke semesta keinginannya, boleh nggak? Boleh. Mbak Endah sama Mas Zaki ada rasa jadi korban nggak tentang situasi ini? Ada. Boleh nggak ego diri yang merasa diri menderita, merasa diri ketakutan, merasa diri jadi korban, boleh nggak diizinkan untuk dilepas egonya? Boleh. Bayangkan emosinya, keinginannya, dan egonya seperti awan hitam. Ya, buat video dalam pikiran, izinkan dia keluar lewat pintu depan sampai kosong. Bayangkan juga buat Mas Zaki, PR angka sekian itu kayak awan hitam, PR hutangnya izinkan keluar pintu depan sampai kosong. Kalau Mbak Endah, izinkan awan hitamnya adalah berupa situasi yang Mbak rasakan saat ini. Izinkan dia seperti awan hitam keluar lewat pintu depan. Begitupun teman-teman yang lain, kalau punya PR utang kayak Pak Edi, angka tertentunya bayangkan kayak awan hitam, izinkan keluar lewat pintu depan, kembali ke cinta murni tanpa batas, terurai, keluar sampai kosong. Buat video dalam pikiran sampai kosong, pelan-pelan, kalau udah selesai kasih tahu aku. Sampai kosong. Udah kosong? Belum, Teh. Belum. Oke, santai. Pelan-pelan, emosinya kosongin, keinginannya kosongin, egonya kosong sampai kosong. Sehingga yang kosong itu akan diisi oleh kecerdasan semesta untuk menguraikan semuanya. Sampai kosong. Angka PR-nya bayangkan kayak awan hitam keluar lewat pintu depan sampai kosong. Perlahan tubuh ringan, perlahan enteng, perlahan nyaman. 51 teman-teman semua, bayangkan sampai kosong. Sampai kosong. Bu Ratnasari buat sampai kosong, Bu Sri, Mbak Ira, Mbak Retno, Mbak Yuli, Mbak Puji, Mbak Yuke, Mbak Eva, Mbak Maya, Mbak Supatmi, Mbak Asra, Bunda Dina, Mbak Fitri, Mbak Dwi, Mbak Lilik, Mbak Vini, Mbak Kiki, Mbak Abdul,
Mbak Tresa, Mbak Iva, sampai kosong ya Mbak. Mbak Aning, sampai kosong Mbak. Mbak D, sampai kosong. Mbak Yusni, Mbak Alfi, sampai kosong ya. Mbak Sutami, Mbak Sugi, Mbak Supatmi, Mbak Destian, sampai kosong. Mbak Heni, Mas Nur Kosim, sampai kosong ya. Sampai kosong. Dan semua, sampai kosong. Kalau udah kosong, kasih tahu aku. Pak Edi, sampai kosong ya Pak Edi. Sampai kosong. Ngantuk teh. Ngantuk. Good. Pikirannya dibikin rileks. Itu tanda-tanda manifestasi datang. Beres itu terurai. Cerah banget sih emang. Yes. Tenang Pak Edi. Semuanya berkonspirasi menyelesaikan PR-nya. Sampai kosong. Abis kelas kan utangnya pada lunas. Lunas, emang udah lunas sebenarnya di titik Iya, sekarang. sebelum kelas kan udah lunas. Nunggu tubuhnya bergetar konsisten dalam terima kasih dan bahagia. Sebenarnya cuma nunggu itu doang kok. Makanya senyum-senyum aja, ketawa-ketawa aja. Oh, beberapa hari yang lalu rasanya khawatir banget teh. Oh gitu. Iya. Judul khawatirnya dilepas. Rasakan penuh dulu, baru dilepas. Jangan langsung dilepas, ntar looping. Rasakan penuh dulu, baru diizinkan terurai. Password kelas ini kan 227 tadi Pak, aku udah bilang. Yes, betul. Yes. Udah kosong belum? Cuma senyum tapi tetap khawatir waktu itu. Oh, kalau sekarang udah lepas pasti. Iya. Udah kosong? Ya, teh. Udah. Udah Oke. teh. Ada rasa tenang nggak di situ? Ya. Good. Good. Boleh nggak Bikin goalsnya utang dilepas? tadi, teh. Zaki, Bikin utang. goals dilepas boleh nggak? Boleh teh. Mbak Endah, boleh nggak dilepas goalnya? Lepas yuk. Boleh. Serahin ke Boleh. semesta aja ya teman-teman ya. Mbak Yudi, Mbak Ira, semua. Lepas boleh ya? Boleh. Kapan dilepasnya nih? Sekarang. Sekarang Mas Zaki, Mbak Endah, semua bisa nggak tetap berbahagia? Walau ini belum selesai, bisa nggak tetap bahagia? Bisa. Good, selesai. Quantum Jam ntar malam ya, kayak gini lagi. Amin. Udah, udah oke. Quantum Jam ntar malam seperti ini. Nanti aku besok lagi deh kita zoom yang untuk hutang ini. Biar teman-teman yang lain yang belum kebagian tanya bisa tanya, Fa. Dan nanti zoomnya free berikutnya, oke? Aku meeting Mau dulu ya. kapan? Mau Nanti kapan? aku ini masih liburan sebenarnya. Aku harus beresin Iya. liburanku dulu. Maybe Siap. minggu depan Aku ya. juga mau Minggu liburan. depan. Minggu depan ya. Aku harus meeting dulu Oke. teman-teman. Ya, boleh Makasih ya, kita Teteh. udahan dulu. Nanti kita dari terima kasih. Love, Teteh. Love you. Love you. Yang Makasih, Mbak Eva. depan. Atau pertanyaan-pertanyaan sama kita di record, di recap dulu. Oke, nanti teman-teman di grup aja ya Q&A-nya. Iya. Q&A Iya, berikutnya makasih, kita free. Oke. Makasih, Teh. Makasih ya. Mbak Eva, makasih Mbak Eva. Makasih banyak, Teh. Love semuanya. Ya. Wayan, salam Mbak Wayan. Bye bye. Tutup ya. Dah.